Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Sifa dalam pembelajaran tematik. Pada hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, mata pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia. Apa kabar Ananda yang soleh-soleha? Semoga Ananda diberikan kesehatan ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk membaca doa. Selanjutnya, kita akan langsung ke pembelajaran, yaitu pembelajaran mengenai tema 8, mengenai daerah tempat tinggalku. Coba, Ustazah mau tanya, di sini Ananda tempat tinggalnya berada di mana? Ada yang berada di perkotaan, ada juga yang berada di pedesaan. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai Bahasa Indonesia, mengenai teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Teks fiksi merupakan teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi teks fiksi itu adalah teks yang tidak nyata. Coba contohnya seperti apa ya? Seperti dongeng, legenda, fabel, itu merupakan salah satu contoh dari teks fiksi. Sedangkan teks non-fiksi adalah contohnya seperti buku pembelajaran. Nah, berikut ini ada unsur-unsur teks fiksi. Ada 5 unsur teks fiksi. Yang pertama ada tokoh, tema, alur, latar, dan amanat. Tokoh di sini yang pertama adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di suatu cerita. Biasanya tokoh itu adalah nama orangnya. Nah, itu disebut dengan tokoh. Yang kedua ada tema. Tema merupakan sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Sebelum kita membuat suatu cerita, pasti akan ada temanya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Nah, misalkan suatu cerita menceritakan masa depan, berarti cerita tersebut alurnya yaitu alur maju karena menceritakan masa depan. Sedangkan apabila suatu cerita menceritakan masa lalu, maka disebut dengan alur mundur. Nah, yang keempat ada latar. Latar merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat di sini menjelaskan di mana cerita itu terjadi. Latar waktunya menjelaskan kapan cerita tersebut terjadi, misalkan pada siang hari, sore hari, malam hari, maupun jam yang telah ditentukan. Dan latar suasana, misalkan suasananya mencekam, suasananya bahagia. Nah, itu namanya latar. Jadi latar itu dibagi menjadi 3. Selanjutnya ada amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Biasanya dalam suatu teks non-fiksi atau cerita pasti terdapat suatu amanat yang akan disampaikan oleh penulis terhadap pembaca. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Nah, tadi kata Ustazah hanya menyebutkan beberapa. Sekarang kita ada 6 yang akan dijelaskan. Yang pertama ada cerpen. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Jadi biasanya cerpen itu dalam 1 kali membaca langsung selesai. Nah, yang kedua ada novel. Cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Novel itu biasanya panjang sampai 1 buku, tidak bisa diselesaikan dalam 1 kali membaca. Nah, ada juga legenda. Legenda merupakan cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Biasanya legenda itu merupakan cerita mengenai asal-usul suatu tempat, seperti legenda Tangkuban Perahu. Nah, selanjutnya ada fabel. Nah, ini yang sering kita baca. Cerita yang menggambarkan watak manusia dan tokohnya yang diperankan oleh hewan, contohnya seperti si kancil. Selanjutnya ada juga mite. Mite merupakan cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci. Biasanya
menceritakan tentang agama yang seperti itu. Kalau saga di sini atau cerita Panji merupakan cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Biasanya menceritakan tentang suatu kerajaan. Jadi jenis-jenis teks fiksi itu dibagi menjadi 6. Ada cerpen, novel, legenda, fabel, mite, dan saga atau cerita Panji. Kalau cerpen itu cerita yang pendek, biasanya dalam satu kali membaca selesai. Sedangkan novel itu biasanya panjang dan juga dalam bentuk buku. Dalam sekali membaca itu tidak dapat selesai. Kemudian ada legenda. Legenda merupakan cerita yang menceritakan mengenai asal-usul suatu tempat atau wilayah. Kalau fabel yaitu cerita yang menggambarkan watak manusia yang diperankan oleh hewan. Mite merupakan cerita yang mempunyai latar belakang sejarah dan dipercayai oleh masyarakat. Sedangkan saga merupakan cerita rakyat yang bersifat legendaris, berisi tentang kepahlawanan. Kita lanjut ya ke pembelajaran 3 mengenai amanat dalam teks fiksi. Tadi kata Ustazah, dalam suatu teks fiksi atau cerita itu pasti akan ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis terhadap pembaca. Nah, dan kita untuk memahami suatu amanat itu, kita harus membaca keseluruhan dari teksnya. Dalam teks terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda. Ada yang berwatak positif, ada juga yang berwatak negatif. Tokoh yang berwatak positif yaitu tokoh yang memiliki sifat yang baik, yang bagus. Sedangkan tokoh yang berwatak negatif yaitu tokoh yang memiliki sifat yang kurang bagus. Contoh dari watak positif yaitu penyayang, rendah hati, suka menolong, dan jujur. Sementara untuk contoh watak negatif yaitu sombong, kikir, dan pembohong. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai tokoh. Tokoh dalam teks fiksi itu ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama disebut juga tokoh sentral. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Tokoh utama biasanya muncul dari awal cerita, tengah cerita, hingga akhir cerita. Tokoh utama dapat berwatak positif atau baik dan juga dapat berwatak negatif atau tidak baik. Jadi tokoh utama itu biasanya dijelaskan dari awal sampai akhir itu pasti ada tokoh tersebut, maka disebut dengan tokoh utama. Nah, ada juga karakter tokoh. Karakter tokoh itu dibagi menjadi 2. Ada protagonis dan juga antagonis. Nah, ada protagonis dan antagonis. Setiap tokoh utama yang terdapat dalam teks biasanya memiliki 2 sifat, yaitu sifat baik atau positif dan sifat tidak baik atau negatif. Tokoh yang memiliki sifat baik disebut dengan protagonis, sedangkan tokoh yang memiliki sifat tidak baik disebut antagonis. Nah, di sini ada monster ya di dalam sungai mau mengejar putri yang ada di daratan. Nah, monsternya itu memiliki sifat apa? Tidak baik, maka monster tersebut disebut dengan tokoh antagonis. Nah, tadi kata Ustazah, tokoh-tokoh dalam teks fiksi itu dibagi menjadi 2. Ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Sedangkan yang baru saja Ustazah jelaskan yaitu mengenai sifat tokohnya. Sifat tokohnya juga dibagi menjadi 2. Untuk tokohnya juga ada 2, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pelaku utama dan tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Nih, cara-caranya kamu dapat menentukan peran tokoh dalam cerita dengan membaca cerita secara keseluruhan. Yang kedua, selain itu setiap tokoh tersebut tentunya memiliki watak atau karakter yang berbeda satu sama lain. Yang ketiga, untuk mengetahui watak atau karakter tokoh, kita perlu membaca cerita dengan seksama mulai dari bagian awal cerita hingga akhir cerita. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui dan memahami karakter dari tiap-tiap tokoh yang berperan dalam cerita. Jadi intinya untuk dapat mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi itu termasuk ke dalam
tokoh utama atau tokoh tambahan juga memiliki sifat antagonis atau protagonis, kita harus membaca secara keseluruhan untuk dapat memahami satu sama lainnya. Nah, cukup sekian ya Ananda untuk pembelajaran bahasa Indonesia tema 8 subtema 1. Semoga Ananda dapat mengerti. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ya kepada Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.